Seorang arsitek kenamaan Kota Bandung menolak dengan sangat profesional permintaan calon klien yang datang berkehendak untuk menggunakan jasa desainnya. Meski hanya mendengar cerita ini lewat sumber kesekian, tidak melihat atau mendengar secara langsung, tapi cerita ini sepertinya cukup populer di kalangan bisnis konstruksi dan arsitek profesi Kota Bandung masa itu. Saat ada calon klien datang ke sang arsitek, kemudian menunjukkan foto-foto desain rumah yang telah dia pilih dan inginkan model atau gaya eksteriornya, sang arsitek lantas menjawab demikian. Bapak dan Ibu, maaf, Anda kan sudah punya pilihan. Saran saya sebagai arsitek, silahkan diketuk pemilik dari rumah di foto itu, tanyakan kepadanya siapa arsitek rumah itu dan datangilah arsiteknya. Heran juga cerita ini bisa viral meski masa itu masih masa kejayaan Nokia. Cerita ini mungkin bisa ditafsirkan macam-macam. Jika dari kacamata minus, tafsirnya calon klien ditolak arsitek. Tapi jika dari kacamata plus, tafsirnya calon klien ditunjukkan ke jalan yang benar oleh arsitek kondang ini. Tafsir saya sendiri adalah arsitek kondang ini punya visi menyelesaikan masalah ruang dari calon klien, bukan pengen menyelesaikan keinginan tampilan fisik luar yang disukai calon klien. Kebanyakan calon klien memang memandang arsitektur lebih pada objek mati bangunannya, mengejar kualitas-kualitas visual sehingga kedalaman inspirasi dan landasan berpikir terciptanya sebuah rancangan dan kedalaman berpikir untuk mencari jawab atas masalah-masalah calon penghuni sendiri seakan malah agak disisihkan. Sehingga bisa jadi jika pemilik rumah telah meninggal, maka warisan yang mereka tinggalkan pun adalah berupa bangunan mati yang jika tak terawat maka kualitas visualnya pun akan luntur. Saya pengen gunakan ini sebagai catatan pribadi jika kita ingin termasuk pada kelompok yang tidak hanya meninggalkan sebatas bangunan fisik, maka memang butuh membelanjakan waktu, mempelajari lebih banyak tentang rasa, energi, nilai-nilai atau value, visi membangun yang bisa-bisa lebih berumur panjang daripada si karya arsitektur itu sendiri. Meski tidak juga menutup kemungkinan sudah dianggap tidak relevan lagi di masa depan. Tapi minimalnya ada perjuangan yang pernah dilakukan untuk menuju ke arah sana. Warisan tidak harus selalu berwujud cerita tentang kemenangan dan keberhasilan, tapi keok misalnya dari persaingan, kerugian-kerugian bisnis, kerapuhan tim, dan kejatuhan bisa dibalik jadi bahan belajar buat generasi penerus untuk menghindar dari lubang jurang yang sama. Apalagi jika cerita kekalahan di awal berbalik jadi kemenangan atau husnul khotimah. Tak apalah jika penerus ngerasanin kita yang telah almarhum, dulu yang kita lakukan adalah kesalahan. Karena dengan mereka tahu bahwa itu salah, mereka tak akan ikut turut dengan sejarah jalan yang melenceng. Mereka tahu cara untuk menghindar, mereka melangkah baru dengan merombak sana-sini. Maka, 138 problem solving for junior architect adalah sebuah jalan pilihan antara fokus hanya berkutat pada membicarakan masalah transformasi desain arsitektur. 138 problem solving for junior architect punya visi bahwa arsitek tidak hanya perancang atas bentuk fisik ruang, tapi arsitek adalah problem solver menuju kualitas hidup yang lebih baik. 138 problem solving for junior arsitek adalah pilihan buat mengangkat cerita yang belum terceritakan.